Pemupukannya bagaimana? Tentu tanaman pupuk untuk makro dan mikro ya. Makro itu NPK tentu saja, namun demikian CAMG itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi tanaman, dan boron saat ini akhir-akhir ini. Berapa dosisnya? Secara umum adalah itu setiap tanaman menghendaki dosis yang berbeda-beda ya. Namun demikian secara umum tanaman buah itu apabila kita ambil produknya 1 kg, maka kita harus mengganti dengan NPK 100 gram, artinya 10% ya. Misalnya tahun ini mangga saya panennya 50 kilo, berarti saya harus pupuk NPK 5 kg. Kapan memberikannya? Tentu 2 kali setelah panen, kemudian pada saat tanaman membutuhkan, yaitu umumnya setelah terbentuk buah, ya itu boleh dipupuk lagi. Ini kritikal saat ini kebutuhan CA, karena CA itu adalah menguatkan dinding sel, membentuk sel, menjadi sesuatu yang sangat penting saat ini, pemberian kapur itu tadi. Karena apabila pH rendah, maka pergerakan unsur hara dan air dari dalam tanah ke tanaman juga akan terhambat. Kemudian unsur boron itu menjadi isu kritikal pada 5 tahun terakhir ini, terutama dengan mangga-mangga gedung hijau ya, karena mereka ada white patchy like rice, atau kalau di Cirebon mereka menyebutnya buah dagel, yang bagian dalamnya bintik-bintik putih, atau kalau sudah parah menjadi coklat, atau tengah-tengahnya nanti akan seperti berwarna ketela rambat. Oke, seperti itu. Tengahnya nanti akan seperti berwarna ketela rambat. Oke, seperti itu. Ini cara memupuknya. Kalau zaman dulu kita memupuk itu di lingkaran luar tanaman, kemudian dibuat memutar di bawah kanopi. Sekarang tidak perlu lagi. Jadi memupuk itu cukup 1 meter di bawah cabang utama, karena disitulah akar-akar utama yang berfungsi menyerap tanaman berada. Jadi itu hasil pengamatan sistem perakaran pada mangga. Jadi memupuknya cukup di beberapa lubang di bawah cabang utama. Kalau cabangnya 3 berarti harus ada 3 lubang. Oke. 1 meter dari batang utama. Jadi cukup dengan seperti itu. 2 saja kalau ini cabangnya 2. Tidak perlu harus melingkar di bawah kanopi. Oke. Ini juga perlu juga untuk dilakukan penambahan bahan organik tentunya ya, agar tekstur dan struktur tanahnya bagus, terutama ketersediaan oksigen. Jadi oksigen ini sangat diperlukan untuk terjadinya aliran yang baik. Sebagai contoh, kalau Bapak Ibu punya jerigen yang ada isi air, kemudian ketika menuangkan mesti air itu tidak mengalir dengan lancar, ya, mesti hanya jeblung begitu. Tetapi pada bagian tertentu pada jerigen tersebut kita kasih lubang, maka aliran air itu akan mengalir lancar, terus berkelanjutan. Sama dengan tanaman. Jadi apabila tidak ada oksigen yang cukup yang bisa didapatkan dari tanah, maka aliran nutrisi dari dalam tanah akan tidak lancar. Oleh karena itu, agar aerasinya bagus, pemberian pupuk ini menjadi sangat perlu sekali.